Pada akhir tahun 1970-an, kehidupan banyak orang Tionghoa masih sulit. Pemerintah mengontrol bisnis, harga, pekerjaan, dan produksi dengan ketat. Tiongkok membutuhkan perubahan besar untuk memperkuat ekonominya. Orang yang memimpin perubahan ini adalah Deng Xiaoping. Dia tidak langsung menjadi presiden Tiongkok. Namun ketika memasuki tahun 1978, dia sudah menjadi pemimpin paling berkuasa di negara itu dan menjadi pengambil keputusan utama dalam hal-hal penting. Deng percaya bahwa kekuasaan harus tetap berada di tangan Partai Komunis Tiongkok. Namun, dia juga tahu bahwa Tiongkok tidak akan maju jika hanya terus melanjutkan sistem lama Mao Zedong. Bersama sekutunya, Hu Yaobang dan Zhao Ziyang, Deng mendorong apa yang disebut 4 modernisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertanian, industri, pertahanan nasional, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Rencananya sederhana, produksi harus diperkuat terlebih dahulu, membawa teknologi baru dan membuka beberapa bagian ekonomi untuk bisnis dan investasi asing. Namun saat reformasi ekonomi sedang dibicarakan, ada beberapa orang Tionghoa yang juga menuntut kebebasan politik. Di sebuah tembok panjang di Jalan Sidon di Beijing, orang-orang mulai menempelkan poster-poster besar. Mereka menuliskan keluhan mereka tentang revolusi kebudayaan, korupsi, dan kebijakan yang salah pada masa Mao. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Tembok Demokrasi. Pada awalnya, Deng mengizinkan hal ini karena keluhan-keluhan tersebut membantu melawan mantan musuh-musuhnya di pemerintahan. Namun situasinya berubah ketika bukan hanya mantan pejabat yang dikritik. Ada aktivis yang mulai menuntut demokrasi dan perubahan pada sistem Tiongkok itu sendiri. Salah satu dari mereka adalah Wei Jingjingseng, seorang teknisi listrik dan mantan pengawal merah. Pada bulan Desember 1978, dia menempelkan sebuah isai di tembok demokrasi yang berjudul Modernisasi Kelima. Dia mengatakan bahwa modernisasi di bidang pertanian saja tidak cukup, industri, militer, dan teknologi. Baginya, Tiongkok juga membutuhkan demokrasi agar kehidupan rakyat benar-benar membaik. Jawaban dari pemerintah sangat jelas. Wei ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Aktivis lain yang menuntut kebebasan yang lebih luas juga ditangkap. Di sini, Deng menunjukkan batas dari reformasinya. Dia siap mengubah ekonomi, namun dia tidak akan membiarkan kendali Partai Komunis hilang. Pada 19 Maret 1979, dia menetapkan 4 prinsip dasar. Di sini dinyatakan bahwa Tiongkok akan tetap menjadi negara sosialis. Negara ini akan terus dipimpin oleh Partai Komunis dan tidak akan meninggalkan ide-ide utama dari Marx, Lenin, dan Mao. Singkatnya, cara menghasilkan uang mungkin bisa berubah, tapi sistem pemerintahannya tidak akan berubah. Bersamaan dengan itu, Deng mulai memperkuat hubungan Tiongkok dengan negara lain. Pada tahun 1979, dia mengunjungi Amerika Serikat. Ini adalah kunjungan pertama seorang pemimpin utama Republik Rakyat Tiongkok ke sana. Setelah Tiongkok menjadi negara komunis pada tahun 1949, tujuannya adalah untuk mendapatkan teknologi asing, investasi, dan mitra bisnis baru. Dari sini, diperkenalkanlah sistem yang disebut sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Ini tidak sepenuhnya menghapus sosialisme. Pemerintah tetap memegang kendali besar atas ekonomi, namun beberapa kegiatan berbasis pasar sudah diizinkan. Beberapa petani diberikan kebebasan lebih besar untuk memutuskan apa yang akan mereka tanam. Bisnis kecil swasta diizinkan. Secara bertahap, beberapa pengendalian harga dilonggarkan dan Tiongkok dibuka untuk perusahaan asing. Perubahan dilakukan dengan hati-hati. Perubahan tidak langsung diterapkan ke seluruh negeri. Sebaliknya, pemerintah memilih beberapa daerah sebagai tempat uji coba sistem baru. Tempat-tempat ini disebut zona ekonomi khusus. Di daerah-daerah ini, perusahaan asing lebih mudah untuk berbisnis. Ada insentif pajak, aturan bisnis yang lebih longgar, dan peluang lebih besar untuk membangun pabrik. Beberapa zona ekonomi khusus pertama adalah Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen. Zona-zona ini secara resmi didirikan pada tahun 1980. Shenzhen dipilih karena lokasinya dekat dengan Hong Kong, yang saat itu merupakan pusat bisnis dan perdagangan internasional yang besar. Sedangkan Xiamen terletak di seberang laut dari Taiwan. Deng ingin menggunakan daerah-daerah ini untuk menguji apakah mungkin menggabungkan kontrol politik yang ketat dengan ekonomi yang lebih terbuka. Jika eksperimen ini gagal, kerusakannya akan terbatas. Namun jika berhasil, hal ini bisa diperluas ke bagian lain di Tiongkok. Dan itulah yang terjadi. Investasi asing mulai berdatangan, pabrik-pabrik didirikan, dan lapangan kerja pun bertambah. Shenzhen,
yang dulunya merupakan daerah kecil dan kurang berkembang, telah menjadi salah satu pusat bisnis dan teknologi terpenting di Tiongkok. Inilah perubahan besar di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Dia tidak mengubah Tiongkok menjadi negara demokratis. Sebaliknya, dia membuka pintu untuk bisnis dan investasi asing sambil tetap mempertahankan kepemimpinan ketat Partai Komunis. Kombinasi inilah yang menjadi fondasi pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam dekade-dekade berikutnya. Meskipun demikian, zona ekonomi baru di Tiongkok tumbuh dengan cepat dan menciptakan banyak lapangan kerja, tenaga kerja murah, beberapa pajak rendah, dan aturan bisnis lebih longgar dibandingkan dengan bagian lain negara. Bersamaan dengan itu, sistem pertanian di provinsi-provinsi juga diubah. Secara bertahap, sistem lama di mana para petani bekerja bersama-sama dan hampir seluruh hasil panen dikendalikan oleh pemerintah mulai dihapus. Setiap keluarga diberikan lahan yang bisa mereka garap dan diizinkan menjual hasil panen yang berlebih setelah memberikan bagian yang diperlukan kepada pemerintah. Karena mereka sekarang punya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan lebih besar, para petani pun berusaha keras untuk meningkatkan hasil panen mereka. Pada pertengahan tahun 1980-an, hampir semua rumah tangga di pedesaan sudah menggunakan sistem baru ini. Produksi pangan juga meningkat dengan pesat. Universitas-universitas dibuka kembali dan ujian masuk yang sempat dihentikan selama revolusi kebudayaan pun diberlakukan lagi. Banyak mahasiswa, guru, dan pejabat yang dulu dikirim ke daerah pedesaan diizinkan kembali ke kota-kota. Namun saat Deng Xiaoping membenahi ekonomi, terjadi perang dengan negara tetangga Vietnam. Baik Tiongkok maupun Vietnam sama-sama negara komunis. Namun hubungan mereka memburuk karena Vietnam berpihak pada Uni Soviet yang saat itu merupakan musuh Tiongkok. Pada tahun 1978, Vietnam menyerang Kamboja dan menggulingkan rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Khmer Merah adalah sekutu Tiongkok meskipun mereka membunuh banyak orang di Kamboja. Sebagai balasan, Tiongkok menyerang Vietnam Utara pada tahun 1979. Pertempuran besar itu hanya berlangsung beberapa minggu, namun kerusakan yang ditimbulkan di kedua belah pihak sangat parah. Jumlah korban tewas yang sebenarnya tidak pasti karena laporan yang berbeda-beda. Sekarang pun sudah jelas bahwa militer Tiongkok kesulitan melawan pasukan Vietnam yang lebih berpengalaman. Perang tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok masih perlu meningkatkan pelatihan, kepemimpinan, persenjataan, dan taktik tempur militernya. Terlepas dari perang, hubungan Tiongkok dengan negara-negara barat terus membaik. Deng menerima para pemimpin dari Inggris, Jepang, Prancis, dan negara-negara lain. Tiongkok juga mengubah cara berkomunikasinya mengenai Taiwan. Alih-alih selalu menggunakan ancaman pembebasan dengan paksa, Tiongkok lebih menekankan pada reunifikasi secara damai. Deng menawarkan sistem satu negara, dua sistem. Artinya, Taiwan bisa berada di bawah Tiongkok, tetapi tetap mempertahankan sistem ekonomi dan sosialnya sendiri. Taiwan menolak tawaran ini. Pemerintah mereka tidak ingin berada di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok. Pada masa ini, pinyin lebih banyak digunakan di seluruh dunia agar lebih mudah membaca dan menulis bahasa Mandarin menggunakan huruf Inggris. Oleh karena itu, nama lama Peking berubah menjadi Beijing. Namun di dalam Tiongkok, kendali Partai Komunis tetap sangat ketat. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi adalah pertumbuhan populasi yang sangat cepat. Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, angka kematian menurun karena perbaikan kesehatan masyarakat. Bersamaan dengan itu, keluarga-keluarga dulu didorong untuk memiliki banyak anak. Akibatnya populasi Tiongkok hampir 2 kali lipat hanya dalam beberapa dekade. Akibatnya, pada tahun 1980 diberlakukan kebijakan satu anak yang sangat ketat. Bagi banyak keluarga, hanya diperbolehkan memiliki satu anak saja. Meskipun ada beberapa pengecualian bergantung pada daerah dan kondisi. Mereka yang melanggar bisa didenda, kehilangan pekerjaan, atau dihukum dengan cara lain. Di beberapa daerah, pejabat juga menggunakan aborsi dan sterilisasi paksa. Kebijakan ini membantu memperlambat pertumbuhan populasi, tetapi juga menimbulkan masalah besar. Karena beberapa keluarga lebih menginginkan anak laki-laki, jumlah laki-laki menjadi jauh lebih banyak dibandingkan perempuan. Tumbuh juga satu generasi anak tunggal yang diharapkan merawat 2 orang tua dan 4 kakek nenek. Ada juga perubahan dalam kondisi perempuan. Sebelum masa Deng, undang-undang baru sudah memberikan hak kepada perempuan mengenai pernikahan, perceraian, dan kepemilikan. Banyak juga perempuan di kota-kota yang mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 1980, Tiongkok termasuk salah satu negara pertama yang menyetujui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan diskriminasi terhadap perempuan. Namun kenyataannya masih jauh dari setara.
Hanya sedikit perempuan yang menempati posisi tertinggi di pemerintahan dan perusahaan besar. Perubahan juga berjalan lebih lambat di provinsi-provinsi terpencil. Sementara ekonomi membaik, banyak pelajar berharap reformasi politik akan segera menyusul. Salah satu tokoh yang mereka kagumi adalah Hu Yaobang, Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan sekutu lama Deng. Hu lebih terbuka terhadap pendapat lain. Dia mendukung beberapa reformasi dan mengkritik hak istimewa berlebihan yang dinikmati oleh anak-anak pejabat berkuasa yang disebut sebagai princelings. Pada tahun 1986, para mahasiswa melakukan protes di berbagai kota. Mereka menuntut kebebasan pers yang lebih besar, pemerintahan yang lebih terbuka, dan demokrasi yang lebih luas. Para petinggi menyalahkan Hu karena dianggap terlalu lunak terhadap para demonstran. Pada Januari 1987, dia terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya dan membuat pengakuan publik atas apa yang disebut sebagai kesalahannya. Pada April 1989, Hu terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Bagi banyak mahasiswa, dia adalah simbol perubahan yang tidak diizinkan oleh para pemimpin tua Partai Komunis. Ribuan orang berkumpul untuk berduka. Namun, peringatan sederhana untuknya dengan cepat berubah menjadi protes melawan korupsi, kurangnya kebebasan, dan penindasan yang ketat. Para mahasiswa berbondong-bondong datang ke lapangan Tiananmen di Beijing. Tepat 70 tahun setelah gerakan mahasiswa pada tahun 1919, mereka kembali menyerukan demokrasi. Dan kali ini bukan hanya kelompok kecil yang menghadapi Partai Komunis. Sebuah aksi protes besar-besaran dimulai tepat di pusat kekuasaan Tiongkok. Pada 13 Mei 1980, 900-an mahasiswa memulai aksi mogok makan di lapangan Tiananmen. Mereka menolak makan untuk memaksa pemerintah berdialog. Mereka dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak ingin menjatuhkan pemerintahan. Yang mereka tuntut adalah kebebasan berbicara, korupsi yang lebih sedikit, dan reformasi politik. Seiring waktu, ribuan mahasiswa lainnya ikut bergabung. Para pekerja dan warga biasa juga datang untuk mendukung mereka. Para pemimpin tertinggi Tiongkok terpecah pendapat tentang bagaimana menghadapi protes tersebut. Zhao Jiang, Sekretaris Jenderal Partai Komunis, ingin berdialog dengan para mahasiswa. Pada 19 Mei, dia secara pribadi pergi ke lapangan Tiananmen dan memohon agar mereka menghentikan mogok makan supaya nyawa mereka tidak terancam. Berbeda dengan dia, Perdana Menteri Li Peng percaya bahwa protes harus segera diakhiri. Deng Xiaoping mendukung respons yang lebih keras. Pada 20 Mei, pemerintah mendeklarasikan darurat militer di beberapa bagian Beijing. Mereka mengirimkan tentara. Namun pada awalnya, mereka dihalangi oleh banyak sekali warga. Protes pun terus berlanjut. Pada malam 3 Juni hingga dini hari 4 Juni, tentara kembali memasuki Beijing bersama dengan tank dan kendaraan lapis baja. Mereka menembak orang-orang yang menghalangi jalan utama menuju lapangan Tiananmen. Banyak warga sipil yang tewas atau terluka. Hingga sekarang, jumlah pasti korban tewas masih belum diketahui. Menurut berbagai perkiraan, mungkin ratusan hingga beberapa ribu orang yang terbunuh. Pemerintah Tiongkok sangat ketat mengontrol informasi tentang peristiwa tersebut. Pada tanggal 5 Juni, seorang pria tak dikenal terekam kamera berdiri di depan barisan tank di Jalan Chang'an. Dia berulang kali menghadang mereka meskipun dia bisa saja ditabrak atau ditembak. Identitasnya maupun apa yang terjadi padanya setelah itu tidak pernah dikonfirmasi. Namun dia dikenal di seluruh dunia sebagai Tankman, simbol perlawanan terhadap pemerintahan yang represif. Banyak negara dengan tegas mengutuk tindakan penindasan tersebut. Namun Deng membela tindakan militer tersebut. Dia menyebut protes itu sebagai kerusuhan kontra-revolusioner dan mengatakan bahwa hal itu harus dihentikan demi menjaga kendali Partai Komunis. Zhao Jiang dicopot dari jabatannya karena simpatinya terhadap para mahasiswa. Dia tetap berada dalam tahanan rumah selama kurang lebih 15 tahun hingga kematiannya. Sementara itu, Li Peng tetap menjadi Perdana Menteri dan menjadi salah satu wajah utama dari penindakan keras tersebut. Peristiwa itu sangat mempengaruhi hubungan Tiongkok dengan negara lain. Amerika Serikat memberlakukan sanksi, begitu juga beberapa negara Eropa. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia juga untuk sementara menghentikan pemberian pinjaman normal kepada Tiongkok. Minat beberapa investor asing juga menurun. Sementara Tiongkok semakin memperketat, sebaliknya justru terjadi di Taiwan. Darurat militer di sana dicabut pada tahun 1987. Dan secara bertahap, pemilihan umum yang bebas dan kebebasan politik semakin meluas. Bersamaan dengan itu, ekonominya juga tumbuh pesat, terutama di bidang teknologi dan pembuatan chip komputer. Setelah penindasan Tiananmen, dorongan untuk reformasi ekonomi di Tiongkok juga melemah.
Para pemimpin konservatif yang khawatir perubahan cepat akan menyebabkan ketidakstabilan politik kembali menguat. Namun Deng tidak membiarkan negara benar-benar mundur. Pada tahun 1992, di usia 87 tahun, ia melakukan perjalanan ke Tiongkok Selatan. Dia mengunjungi Shenzhen, Zhuhai, Shanghai, dan tempat-tempat lain yang cepat menjadi makmur karena reformasi ekonomi. Perjalanan ini disebut Tur Selatan. Di sini, ia mendorong para pejabat untuk mempercepat pembukaan ekonomi, memperbesar bisnis, dan tidak membiarkan ide-ide komunis lama menghambat kemajuan. Bagi Deng, tidak penting apakah suatu cara terlihat sosialis atau kapitalis. Yang penting adalah, apakah cara itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Karena pengaruhnya yang kuat, reformasi ekonomi kembali menjadi arah utama Tiongkok. Di sini terbentuk sebuah kesepakatan tidak resmi antara Partai Komunis dan rakyat. Pemerintah tidak akan memberikan kebebasan politik yang luas kepada masyarakat. Namun sebagai gantinya, pemerintah menjanjikan pekerjaan, pembangunan, kehidupan yang lebih baik, dan kembalinya Tiongkok sebagai negara yang kuat. Pada tahun 1992, Partai Komunis secara resmi menyebut sistem Tiongkok sebagai ekonomi pasar sosialis. Artinya, pemerintah tetap komunis, tetapi pasar lebih bebas dalam menentukan harga dan menjalankan bisnis. Banyak perusahaan milik negara direstrukturisasi, dijual atau ditutup. Bersamaan dengan itu, bisnis swasta besar tumbuh dengan cepat. Ekonomi pun berkembang pesat. Menurut Bank Dunia, sejak Cina mulai membuka diri, hampir 800 juta orang berhasil keluar dari kemiskinan ekstrim. Namun, ada harga yang harus dibayar atas perkembangan yang pesat ini. Perumahan gratis, makanan murah, dan beberapa manfaat dari pemerintah berkurang. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan ketika pabrik-pabrik lama ditutup. Korupsi, polusi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin juga semakin parah. Jutaan penduduk dari pedesaan pindah ke kota untuk bekerja. Namun karena sistem hukum, banyak dari mereka kesulitan mendapatkan sekolah negeri, layanan kesehatan, dan manfaat lainnya di kota. Pada tahun 1997, Deng Xiaoping meninggal pada usia 92 tahun. Bagi para pendukungnya, dia adalah pemimpin yang membuka ekonomi dan memperbaiki kehidupan begitu banyak warga Tiongkok. Namun bagi para pengkritiknya, dia menggunakan pertumbuhan ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan satu partai yang ketat. Penggantinya sebagai pemimpin utama adalah Jiang Zemin. Dia melanjutkan pembukaan ekonomi sambil tetap menjaga kontrol ketat Partai Komunis atas politik dan masyarakat. Pada Juli 1997, Inggris mengembalikan Hong Kong kepada Tiongkok setelah 156 tahun pemerintahan. Tiongkok berjanji bahwa Hong Kong akan mempertahankan hukum sendiri, ekonomi, dan cara hidupnya di bawah prinsip satu negara, dua sistem. 2 tahun kemudian, Portugal juga mengembalikan Makau kepada Tiongkok di bawah sistem yang sama. Banyak orang saat itu percaya bahwa ketika Tiongkok menjadi kaya, negara itu juga akan menjadi lebih demokratis. Tapi itu tidak terjadi. Kelas menengah dan ekonomi terus berkembang, tetapi Partai Komunis tetap mengendalikan pemerintahan. Pada tanggal 11 Desember 2001, Tiongkok menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Semakin banyak perusahaan asing yang memproduksi produk mereka di Tiongkok. Karena tenaga kerja yang murah dan pabrik-pabrik yang besar, produk yang diekspor dari negara ini meningkat pesat dan negara tersebut menjadi pusat manufaktur yang besar. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah pabrik, polusi udara dan emisi karbon juga semakin parah. Pada tahun 2008, Olimpiade musim panas pertama yang diadakan di Tiongkok diselenggarakan di Beijing. Ini bukan hanya acara olahraga, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa negara yang dulunya miskin dan tertutup, kini telah menjadi kekuatan ekonomi sekaligus kekuatan global yang berkembang pesat. Olimpiade Beijing tahun 2008 menjadi ajang besar untuk memperlihatkan Tiongkok yang baru. Pada upacara pembukaan ditampilkan sejarah panjang, budaya, teknologi, dan kekuatan negara yang terus berkembang. Pada tahun 2010, Tiongkok melampaui Jepang dan menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Namun tidak semua orang puas dengan kepemimpinan Partai Komunis. Di Tibet dan Xinjiang terjadi protes dan keluhan tentang kontrol ketat dari pemerintah. Pihak berwenang merespons dengan melakukan penangkapan, pengawasan luas, dan keamanan yang ketat. Internet juga semakin diperketat. Melalui apa yang disebut Great Firewall, pemerintah memblokir banyak situs web asing dan memantau postingan yang menentang Partai Komunis. Artinya, sebagai imbalan atas janji ketertiban dan kemajuan, kebebasan berbicara, media yang bebas, dan oposisi politik menjadi terbatas.
Pada tahun 2012 berakhirlah 10 tahun kepemimpinan Hu sebagai salah satu pemimpin utama Tiongkok. Yang menggantikannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis adalah Xi Jinping. Ia kemudian menjadi presiden pada tahun berikutnya. Lebih dari 100 tahun setelah jatuhnya kaisar terakhir dinasti Qing, Tiongkok sudah sangat berbeda. Dari negara yang lemah, miskin, dan terpecah oleh perang, kini telah menjadi pusat besar manufaktur, bisnis, dan kekuatan global. Namun pertanyaan besar tetap ada. Sampai sejauh mana Tiongkok bisa menyeimbangkan kemajuan pesat dengan kontrol ketat Partai Komunis? Karena ketika negara ini semakin kuat di luar, kontrol pemerintah di dalam negeri justru semakin ketat.